tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tapi dia memiliki satu fondasi, yaitu janji Allah. Tidak ada dasar dalam pengertian secara jasmani, secara medikal, secara fisik, dia tidak mampu mendapatkan keturunan dari Sarah. Tapi dia memiliki dasar yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi dia miliki adalah janji Allah. Terhadap janji Allah itu dia tidak bimbang. Sekarang dia begitu beriman terhadap janji itu, tinggal mengetikkan saklarnya. Tepat pada waktu dia berusia 100 tahun, seperti janji Allah, dia memiliki keturunan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh Abraham. Saya ingat saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya itu kena asma lama sekali, susah sekali sembuh. Sampai anak saya, anak kami, Daniel itu lahir. Istri saya selalu lihat kalau saya asma sudah datang malam itu, saya tidak bisa berbaring dengan tenang, harus duduk baru bisa tertidur. Karena sesak napas luar biasa. Saya berdoa dan mendoakan banyak orang sakit dan orang itu sembuh. Tapi saya sendiri bergumul dengan masalah sakit saya. Sampai suatu malam, ya, sampai tengah malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan berbicara begini kepada saya. Karena berkeluh kesah tentang sakit ini yang begitu berat bagi saya selama tahun-tahun yang lalu. Tapi malam itu Tuhan berkata kepada saya, apabila aku sudah menyembuhkan, aku menyembuhkan dengan sempurna. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya ingat kisah Abraham. Saya dikasih oleh Tuhan. Saya menangis, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya terhadap apa yang Kau telah janjikan. Allah berjanji memberikan impresi dalam hati saya bahwa kalau aku sudah menyembuhkan, aku menyembuhkan dengan sempurna. Satu hal yang harus menjadi bagian saya lah, seperti Abraham, terhadap janji Allah saya harus percaya. Jadi mulai malam itu saya keluar dari tempat berdoa itu dan bertekad, Tuhan terhadap janjimu aku percaya. Sekalipun ketika saya tidur lagi, saya masih sesak nafas, begitu susah tidur saudara. Tapi entah kapan terjadi, saya sudah tidak ingat lagi. Sampai saat ini saya tidak pernah yang namanya sesak nafas karena asma. Dokter sangat membantu, obat sangat membantu saya, tapi saya belum bisa disembuhkan. Itu sebabnya ketika orang berbicara bahwa mujizat tidak terjadi lagi hari ini, saya tidak percaya. Karena saya percaya, satu, Allah ada, dan dua, Allah masih ada, dan tiga, Allah akan tetap ada. Allah ada, Allah masih ada, dan Allah akan tetap ada. Satu, Allah ada. Dua, Allah masih ada. Tiga, Allah akan tetap ada. Terjadi dia. Kalau Allah masih ada dan Dia Maha Kuasa, maka mujizat masih dimungkinkan. Kecuali kalau Allah tidak ada lagi, maka mujizat tidak dimungkinkan. Jadi secara metafisika, Allah yang Maha Kuasa itu melampaui hukum-hukum alam, termasuk dapat membuat mata orang buta menjadi melihat, telinga yang tuli dapat mendengar, karena kita beranjak dari presuposisi, anggapan atau asumsi dasar kita, Dia Maha Kuasa seperti Abraham. Jadi kalau asumsi kita, peranggapan kita bahwa Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil yang Dia lakukan. Membangkitkan orang mati Dia bisa, membuat air biasa menjadi air anggur Dia bisa, membelah laut Tebrau dengan tongkat yang dilakukan oleh Musa Dia bisa, membuat tembok Yeriko yang tingginya 14 meter dan tebalnya lebih daripada 4 meter tebalnya, itu bisa runtuh seketika. Dia bisa karena preposisinya, presuposisinya, anggapan dasarnya adalah Dia Maha Kuasa. Jadi mujizat dimungkinkan karena Allah Maha Kuasa ada, masih ada, dan akan selalu ada. Yang kedua, karena saya mengalami. Jadi bukan saja karena preposisi Alkitab, pernyataan-pernyataan narasi-narasi Alkitab yang membicarakan kemahakuasaan Allah dan dimungkinkannya mujizat, tapi karena secara empiris, kata orang, secara pengalaman saya mengalami sendiri. Saya pernah patah kaki ditabrak waktu umur 6 tahun sekolah minggu. Tapi papa saya karena 10 menit lagi akan berkhotbah, tidak sanggup membawa saya untuk pergi ke rumah sakit. Lalu membalut kaki saya dengan sapu tangan, lalu menaruh saya dengan mama saya terus menangis di depan altar. Papa saya berkhotbah, saudara dikasih Tuhan, hamba Tuhan mendoakan saya. Kaki saya dengan tangis itu diikat dengan sapu tangan. Selesai berkhotbah, kapan waktunya saya tidak tahu, tapi kaki saya sudah disembuhkan. Saya mengalami. Jadi walaupun orang mengatakan teolog sehebat apa
saya percaya. Jadi firman Tuhan dan pengalaman saudara dikasih oleh Tuhan itu berguna bagi perjalanan kehidupan kita. Tapi memang pengalaman bukan menjadi dasar iman kita, ingat. Tapi dasar iman kita adalah janji Allah, itu firman-Nya. Dasar iman kita adalah apa? Janji Allah, yaitu firman-Nya. Begitu juga saudara, ketika mendengar kesaksian saya tentang saya berpatah kaki, lalu dipulihkan oleh Tuhan dengan mujizat, itu bukan menjadi dasar iman saudara. Tapi pengalaman itu mendorong saudara untuk mencari janji Allah dalam firman-Nya, sehingga saudara mendapatkan bahwa saudara beriman bukan berdasarkan pengalaman orang lain, bukan berdasarkan apa yang dialami orang lain, tapi berdasarkan firman Allah. Sebab kalau berdasarkan pengalaman, saudara akan gagal. Tapi kalau saudara beriman berdasarkan janji, yaitu firman saudara dapatkan sendiri, saudara tidak akan gagal. Amin. Jadi saudara bisa mendengar kesaksian siapapun. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bahkan dibangkitkan. Itu pengalaman. Dan saudara tidak boleh berdasarkan pengalaman orang lain untuk percaya. Itu mendorong saudara untuk membaca Alkitab, mencari janji Tuhan untuk keperluan saudara. Kalau saudara sakit, baca Alkitab, cari janji Tuhan untuk kesembuhan saudara. Dan kalau saudara mendapatkan impresi terhadap janji itu, pegang janji itu untuk diri saudara sendiri, saudara akan mengalami. Karena dasar untuk alami mujizat bukan pengalaman manusia, bukan perkataan manusia, tapi firman Allah sendiri. Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Jangan bimbang kepada janji, tapi jangan dasarkan pengalaman orang lain untuk saudara dapatkan mujizat. Tapi kalau saudara bisa berkata begini, Tuhan, jika orang lain Tuhan tolong, aku pun bisa, tapi belum disembuhkan. Karena Tuhan bilang begini, engkau masih berharap pada pengalaman orang lain. Aku ingin engkau mengalami firman-Ku untuk dirimu sendiri. Maka baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, cari janji Tuhan, dan pasti saudara akan mendapatkan janji Tuhan di situ.